Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Suara Demokrasi. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan Pilkada 2020. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madelia Petrianti, nomor absen 21 dari kelas 11 IPS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Mansa, absen 23. Saya dari kelas 11 IPS 3. Saya Nyoman Trianggia Dewi, absen 27 dari kelas 11 IPS 3. Jangan lupa memilih Sesuai asas pemilu, Langsung, umum, bebas. Rahasia, jujur, dan adil. gunakan hak suaramu. Jangan sampai jadi golput. Ingat protokol kesehatan. Pakai masker dan jaga jarak. Pilkada. Tujuan pilkada adalah untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan daerah serta membentuk pemerintahan yang demokrasi. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai asas pemilu. Asas pemilu yang pertama yaitu langsung. Langsung berarti pemilih memberikan suara secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Yang kedua, umum. Umum berarti pemilihan umum dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak suara. Yang ketiga, bebas. Bebas berarti pemilih memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, rahasia. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Yang kelima, jujur. Jujur berarti jalannya pemilihan umum dilakukan tanpa ada kecurangan. Yang keenam, adil. Adil berarti seluruh pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan keadilan. Membahas mengenai situasi pemilu saat pandemi COVID-19. Bapak Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka di Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2020 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus tetap dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, harus tetap dilaksanakan secara demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Walaupun berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19. Situasi seperti ini justru menjadi momentum bagi pelaksanaan pemilu untuk menggelar pesta demokrasi secara lebih berkualitas pastinya. Tidak hanya aspek keamanan dan kenyamanan pemilihan saja yang dikedepankan, tetapi sisi keselamatan dan kesehatan juga ikut diprioritaskan. Nah, beberapa negara seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan telah menerapkan hal serupa. Pemilu masih tetap bisa berjalan dengan aman tanpa menimbulkan dampak negatif selama protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan pilkada sehingga nantinya tidak menimbulkan kluster baru atau gelombang baru COVID-19. Prinsip demokrasi Pancasila yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi dengan 10 pilar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi tidak menggunakan naluri, kekuatan otot atau kekuatan semata-mata, tetapi menggunakan kekuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan ruler of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia, menghormati hak-hak asasi manusia, dan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi
otonomi daerah, pembatasan terhadap kekuasaan negara. 9. Demokrasi dengan kemakmuran ditujukan untuk membangun negara dan kemakmuran rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Keadilan sosial di antara lain berbagai kelompok masyarakat. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar merupakan nilai-nilai asli yang terkandung di dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai Pancasila yang memiliki kekuatan hukum. Terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada poin nomor 4 mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini sesuai dengan nilai dasar Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di pertanyaan nomor 6 membahas mengenai apakah pelaksanaan pilkada akan tetap dilaksanakan dan langkah apa yang harus dilaksanakan agar pilkada tetap terwujud. Nah, menurut saya, pelaksanaan pemilu pada masa pandemi COVID-19 tidak ada yang berubah. Namun, terdapat tambahan peraturan KPU yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pada teknis pelaksanaan pemilu, KPU mengutamakan protokol kesehatan bagi penyelenggara serta pemilih. Bagi penyelenggara, KPU memfasilitasi disinfektan, masker atau kain dan medis, hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung tangan, pengukur suhu tubuh, pelindung wajah, dan pembatas bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, serta KPU juga mengadakan rapid test terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatan penyelenggara. Tempat pemungutan suara atau TPS juga akan menerapkan physical distancing dengan pengaturan kursi yang di jarak 1-2 meter bagi para pemilih. Para pemilih diwajibkan menggunakan masker dan mengikuti instruksi petugas di TPS untuk mengikuti pemilu sesuai protokol kesehatan. Peraturan pelaksanaan kampanye juga telah disesuaikan dengan protokol kesehatan, antara lain tidak diperbolehkan melakukan kampanye yang berpotensi membuat kerumunan, mengutamakan pelaksanaan kampanye menggunakan media daring sehingga tidak terjadi kontak fisik dan kerumunan. Jika melakukan pertemuan tidak boleh melebihi 40% dari kapasitas ruangan, jaga jarak serta menggunakan masker dan penutup muka. Dan yang terakhir, untuk pemungutan dan perhitungan suara, pemungutan suara dilakukan secara manual dan saat rekapannya menggunakan teknologi informasi. Kita jangan menghilangkan kultur pemungutan suara itu atau pemungutan suara tetap dilaksanakan manual. Begitu pemungutan suara dihitung dan semua orang menyaksikan di TPS, hal ini yang menjadi ciri khas Indonesia dalam melakukan pemilu untuk hak pilihnya. Nah, pada proses perekapan baru menggunakan teknologi informasi. Apakah sudah jadi pemilih tahun ini? Jika iya, apa yang kalian lakukan? Dan jika belum, apa yang kalian lakukan? Jika iya, saya harap para pemilih dan masyarakat agar selalu mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, berjaga jarak, mencuci tangan, dan para panitia agar selalu mengecek suhu tubuh masyarakat yang akan memilih atau melakukan pilkada. Selain itu, pada saat pandemi COVID-19 ini, para masyarakat tidak diperbolehkan berkumpul dan membuat keramaian. Belum, saya akan memilih dan memahami siapa yang lebih pantas dan siapa yang lebih tegas yang akan menjadi kepala daerah. Dan saya akan memilih dengan sungguh-sungguh agar tidak menyesal kedepannya saat terpilihnya Bapak atau Ibu kepala daerah kedepannya.